Saya itu punya kriteria yang sangat tinggi terhadap siapa yang harus saya jadikan ulama. Ulama itu dari kata alim atau orang yang berilmu. Dan sebenarnya kata ulama itu dulunya di Arab sana artinya adalah pakar di dalam segala bidang. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, ulama itu disematkan khusus pada sisi agama dengan pengertian yang lebih dalam. Bahwa ulama itu selain dia ahli ilmu agama, juga orang yang menerapkan ilmu agama di dalam dirinya. Dan itu tentu saja berkaitan dengan adab dan akhlak sesuai dengan inti dari agama itu sendiri. Cuman sekarang ini gampang banget menyebut seseorang itu ulama berdasarkan aksesorisnya, bukan isinya. Pakai sorban dikit dibilang ulama. Bisa bahasa Arab dikit langsung dipanggil ulama. Tahu ayat dan hadis 1-2 aja langsung digelari ulama. Gampang banget. Gelar ulama menjadi murah dan tidak lagi sakral. Perhatikan saja di Indonesia. Kayak Somad itu. Dia digelari ulama oleh pendukungnya. Ketika dia sudah dapat gelar ulama, maka dia menjadi manusia setengah dewa. Nggak boleh dikritik sedikit pun oleh siapapun. Padahal Somad sering banget di videonya menghina agama lain yang jelas-jelas nggak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Ada lagi yang kayak Sugi Nur, mantan pedagang obat dan preman pasar. Ketika dia dikasih jubah panjang, langsung deh disebut ulama. Padahal, coba nonton videonya. Apa ada isinya? Gak ada, cuman caci maki doang. Yang matamu picek lah, yang jancuk lah. Itu ulama apaan? Ulama matamu picek. Dan model Somad sama Sugi ini banyak banget di Indonesia. Karena begitu liberalnya Indonesia terhadap agama. Gak ada tuh yang namanya sertifikasi penceramah agama seperti di Mesir misalnya. Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai sorban sama gamis putih yang berjuntai di jalan, udah deh jadi ulama. Terus kalau kita kritik, pendukungnya marah dan mengancam. Daging ulama beracun. Lagian siapa juga sih yang mau makan daging ulama? Mendingan makan steak, jelas enak dan halal. Ulama yang saya kenal di Indonesia ini ada 3. Ada Quraish Shihab, beliau doktor di bidang hadis. Gak pernah mau dipanggil ulama apalagi habib. Siapa coba yang meragukan ilmu hadisnya Quraish Shihab? Gak ada. Ilmu beliau itu tinggi, akhlak beliau juga sangat bagus. Ada lagi Kiai Ahmad Mustafa Bisri yang juga seorang doktor. Beliau sering dipanggil dengan nama Gus Mus. Akhlak dan ilmu beliau seiring, bikin orang yang berhadapan dengan beliau tunduk bukan hanya karena keilmuannya saja, tetapi juga kerendahan hatinya dan ketinggian akhlaknya. Yang terakhir ada Ahmad Syafi'i Ma'arif atau biasa dipanggil Buya Syafi'i. Ini juga dahsyat. Dengan posisi beliau sebagai tokoh nasional, kerendahan hati beliau ada di level yang sempurna. Setiap hari terlihat dengan pakaian sederhana, naik sepeda, dan di usia sepuhnya orang-orang sangat hormat padanya. Dan itu baru 3 saja yang saya tahu, selebihnya banyak, hanya nggak kelihatan. Kalau ulama yang karbitan, ya gitu itu. Ceramah sih boleh tentang kesederhanaan Nabi, tetapi perilakunya jauh banget dan sangat duniawi. Dipuja dikit langsung arogan, merasa terkenal dikit masuk politik. Kalau nggak ceramah nggak makan. Jadi dia harus terus memelihara sensasi supaya tetap dipanggil untuk mengisi acara. Seharusnya ya, sebagai seorang alim, seorang ulama itu memberi contoh pada pengikutnya, menjadi panutan buat umatnya, dan menjadi kebanggaan karena kerendahan hati dan ketinggian akhlaknya. Kalau model ulama seperti Sugi dan Somad, yang ada gelar ulama mengalami penurunan kualitas sehingga yang ada jadi bahan ejekan banyak orang.
Belajar agama itu keharusan supaya kita bisa menjadi manusia yang sesuai dengan fungsinya. Tapi namanya mencari guru, mencari panutan, seharusnya standarnya setinggi-tingginya, bukan yang recehan. Carilah mereka yang membuat hatimu adem, bukan yang menjadikanmu terbakar. Karena iblis itu sejatinya terbuat dari api. Jadi siapapun yang membakar hatimu, dialah sebenarnya iblis yang menyaru menjadi pemuka agama. Sepaham? Mari kita seruput kopinya. Markinar, mari kita cari ulama yang benar. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.